Perkenalkan, nama saya Salman Al-Farisi. Saya dari Prodi Teknik Informatika tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana Internet of Things atau IoT dalam bidang informatika. Sebelumnya mungkin di sini sudah ada yang mengenal IoT ini sendiri. Tetapi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang IoT dalam bidang informatika. Informatika sendiri berarti disiplin ilmu komputer, yaitu data maupun informasi pada mesin berbasis komputasi. Disiplin ilmu ini mencakup beberapa macam bidang, termasuk di dalamnya sistem informasi, ilmu komputer, ilmu informasi, teknik komputer, dan aplikasi informasi dalam sistem informasi manajemen. Selanjutnya, apa itu IoT? IoT sendiri berarti suatu konsep di mana objek tertentu memiliki kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer. Yang intinya, IoT mempunyai pengertian secara sederhana bahwa internet telah terintegrasi pada komputer, ponsel, dan peralatan elektronik lainnya, dimulai dari benda-benda di sekitar kita, seperti kulkas, termos, kursi, meja, lampu lalu lintas, lampu belajar, dan benda lainnya yang memungkinkan untuk ditanami internet. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, Internet of Things sudah menjadi salah satu teknologi yang paling penting di abad ke-21. Saat ini, kita bisa menghubungkan berbagai barang sehari-hari, seperti peralatan dapur ataupun kendaraan ke dalam internet dengan memasangkan device tertentu. Komunikasi tanpa batas bisa dilakukan pada setiap orang, proses, dan juga benda. Dengan adanya komputasi berbiaya rendah, cloud, big data, analitik, dan teknologi seluler, maka semua device bisa berbagi dan mengumpulkan data. Sebagai pengguna, manusia hanya akan terlibat sedikit mungkin dalam proses pelaksanaannya. Oke. Kemudian cara kerja IoT. Secara keseluruhan, cara kerja IoT cukup sederhana, hanya mengacu pada 3 elemen utama pada arsitektur IoT, yaitu yang pertama adalah physical goods atau barang fisik, yang kedua adalah connection atau perangkat koneksi, dan yang terakhir adalah cloud data. Yang pertama, physical goods atau barang fisik. Barang fisik ini wajib dilengkapi dengan modul IoT yang berfungsi untuk agar memudahkan pengguna dalam penggunaan fungsi benda tersebut. Seperti halnya pintu. Pintu harus dilengkapi dengan modul IoT agar pintu tersebut dapat dikontrol oleh pengguna. Yang kedua adalah connection atau perangkat koneksi. Perangkat koneksi wajib dibutuhkan karena sistem kontrol dari IoT ini sendiri berbasis internet. Maka koneksi internet dibutuhkan di sini. Perangkat koneksi ini bisa melalui modem internet, router, dan maupun perangkat koneksi lainnya. Dan yang terakhir adalah cloud data, atau bisa disebut cloud data center. Pada dasarnya, cloud data center ini mempunyai fungsi yang sama, yaitu menyimpan, memproses, dan mendistribusikan data. Cloud sendiri berarti awan atau bentuk off-premise non-fisik dari penyimpanan data. Sedangkan data center berbentuk on-premise atau fisik. Jadi, kita bisa menyimpan data tanpa melakukan pemindahan data secara manual. Dan seluruh elemen akan terhubung ke internet dan tersimpan dalam bentuk dan volume data yang besar dan beragam. Hal ini disebut sebagai big data. Data ini akan diolah dan dianalisa baik oleh pemerintah, perusahaan, maupun lembaga asing untuk kemudian dimanfaatkan demi kepentingan masing-masing. Selanjutnya adalah peran informatika dalam IoT. Peran informatika dalam IoT ini sebelumnya adalah sebenarnya adalah ada banyak. Tapi di sini saya
Saya di sini menjelaskan hanya 3 poin utamanya. Bidang informatika yang pertama adalah Artificial Intelligence atau AI. Bidang informatika yang berhubungan sangat erat dengan IoT yang pertama adalah AI atau kecerdasan buatan. Dengan penggabungan konsep IoT dan AI, maka data yang masuk bisa lebih banyak dan akan berakibat pada proses bisnis yang lebih efisien. Kemudian yaitu AI dapat membantu IoT dalam melakukan analisis. Seperti yang sudah diketahui, IoT menghasilkan data dalam jumlah yang sangat besar atau bisa disebut big data karena berbagai sensor yang digunakan. Data tersebut tidak akan berarti jika tidak dianalisis. AI membantu pengelolaan dan analisis data menjadi lebih akurat dan cepat. Kemudian adalah salah satu cabang dalam AI adalah pattern recognition atau pengenalan data, pengenalan pola. Komputer akan membandingkan data untuk mencari sebuah pola. Penerapan tersebut dapat dilakukan oleh perangkat IoT dalam melakukan pengenalan dan verifikasi terhadap pengguna, seperti penerapan sistem keamanan pada smart home. Kemudian adalah pembelajaran mesin atau machine learning, merupakan cabang AI yang paling banyak digunakan. Machine learning ini akan menganalisis pola yang telah didapatkan untuk mengetahui perilaku pengguna. Mesin dapat mengetahui kesukaan atau hal yang sedang dibutuhkan oleh pengguna. Model tersebut membuka peluang yang sangat besar, khususnya bagi para pebisnis. Kenapa? Karena para pebisnis dapat mengetahui perilaku konsumen mereka sehingga sasaran penjualan menjadi lebih tepat, guna dan dapat memberikan rekomendasi sesuai dengan minat konsumennya. Kolaborasi antara IoT dan AI ini menjadikan teknologi lebih mutakhir. AI membuat teknologi IoT menjadi user-friendly dan responsif untuk lingkungan yang membutuhkan perubahan yang cepat, kemampuan mengenali pola, mempelajari, dan mengambil keputusan. Kolaborasi ini akan membuat pengguna menjadi lebih puas dan dimengerti. Hal ini tentu saja membuat pengguna merasa aman dan nyaman. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari penjelasan saya tadi adalah IoT atau Internet of Things adalah suatu konsep di mana objek tertentu memiliki kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer. Jadi intinya manusia tidak berperan banyak di dalam IoT. Dan cara kerja yang perlu disiapkan juga tidak terlalu memakan biaya tinggi, namun sesuai kebutuhan yang akan dilakukan. Sekarang ini juga banyak penjualan alat IoT yang sudah ada, seperti hanya modul IoT, sudah banyak tersedia di berbagai e-commerce yang menjual berbagai alat-alat IoT, seperti modul Arduino, sensor gerak, sensor suara, dan masih banyak lagi. Bahkan sudah banyak program jadi yang bisa kita terapkan pada modul yang ada. Kemudian dalam prosesnya, program diatur dan disetting agar dapat melakukan apa yang telah dikontrol atau diprogram oleh penggunanya. Di sini peran informatika sangat penting karena proses coding atau pemrogramannya pun harus benar-benar dilakukan dengan baik dan benar, agar fungsi dari alat tersebut bekerja dengan baik dan maksimal. Konsep terakhir yang tadi sudah saya jelaskan yaitu konsep Artificial Intelligence atau AI. AI ini juga berperan penting dalam IoT, dan bahkan kolaborasi antar AI dan IoT ini menjadikan teknologi menjadi lebih maju dan semakin berkembang. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kemudian apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.